fa anna zahidina ma zahadu yakunu haqiqatan illa fi ma lam yuqsam wa amma ma qusima lahum fala yasihhu li ahadiz az-zuhdu fihi bi an yatrakahu wa innama az-zuhdu fihi yakunu bitarkil maili adatan bihaitu la yabqalu bihi an mustahiqihi wa la yashtaghilu bihi an rabbihi fa'lam dzalika ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Watrukil mubahati talaban litarakkil maqamatil aliyati. Qala sayyidi Ali al-Mirsati rahimahullahu ta'ala la yasihu limuridin qadamun fil iradati hatta yatruka fi'lal mubahati wa yaj'alu makana kulli mubahin tarakahu ma'muran syar'iyyan min mandubin aw awla wa yajtanbul mubaha ka'annahu manhiyun anhu karahata tanzihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la yakhfa anna zahidina ma jahadu haqiqatan. Summa kemudian la yakhfa tidaklah samar apa anna zahidina sesungguhnya orang-orang yang juhud, yaitu majahadu tidak mereka juhud haqiqatan dengan hakikatnya, illa kecuali fi malam yuksam di dalam sesuatu lam yuksam yang belum dibagi, wa amma ma kusima dan adapun ma sesuatu kusima yang telah dibagi, lahum bagi mereka az-zahidin, ya fala yasihhu maka tidak sah li ahadin bagi salah satu daripada zahidin apa az-zuhdu juhud meninggalkan fihi di dalam ini ma kusima bi ayat rukahu dengan bahwasanya meninggalkan ini si ahad hu akan ma kusima. Wa innama juhudu dan pastinya bermula juhud fihi di dalam ma kusima, ya, yaitu bitarki yakunu ada ini juhud, yaitu bitarkil maili dengan meninggalkan condong kepada dunia adatan dalam kebiasaannya,
bihaisu dengan sekiranya la yabkhalu tidak pelit, tidak kikir. Ini si ahad bihi dengan ma kusima an mustahiqihi daripada yang berhak daripada ma kusima. Wala yashtaghilu dan tidak sibuk ini si ahad bihi dengan ma kusima an rabbihi daripada Tuhannya ini si ahad. Fa'lam maka ketahuilah olehmu dzalika akan demikian itu ya akhi wahai saudaraku. Jamaah sekalian, summa la yakhfa. Kemudian tidak samar lagi. Artinya jelas bahwa orang-orang yang juhud mereka tidaklah juhud, mereka tidaklah meninggalkan dunia hakikatan dengan sebenar-benarnya illa ma lam yuksab kepada kecuali di dalam sesuatu yang belum dibagi, begitu ya. Gitu. Jadi orang-orang yang juhud sudah jelas, orang-orang yang juhud, orang-orang yang meninggalkan dunia, mereka tidak juhud dengan sebenar-benarnya juhud kecuali di dalam sesuatu yang belum dibagi. Gitu ya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang belum dibagi apa? Gitu ya. Udah kita arep-arepin duluan. Gitu, belum dibagi. Kalau yang udah dibagi, yang udah dipegang sama kita namanya ma kusima. Tahu-tahu datang duit sama kita. Apakah dari hasil usaha kita? Apakah ada orang ngasih? Itu namanya ma kusima yang udah di tangan namanya. Sekarang di tangan belum, ketahuan datangnya juga belum, segala macamnya tidak juntrung. Apakah dibagi bagian kita apa bukan? Itunya namanya malam yuksam. Kemudian kita angan-angankan itu, disitulah juhud harus dijalankan. Sekarang bagaimana kalau sesuatu yang udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ma kusima, yang udah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, maka fala yasihhu li ahadin azzudu fihi, maka tidak sah seseorang untuk juhud di dalam sesuatu ma kusima. Jadi maknanya bagaimana? Maknanya sesuatu yang udah ada di tangan kita, kita olah dengan sebenar-benarnya, ya, kita pergunakan dengan sebenar-benarnya untuk mendukung ibadah kita, untuk membantu dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat bitarkil maili adatan. Dengan syarat kita jangan sampai apa? Ya, condong kepada dunia. Gitu ya. Jadi yang namanya juhud dengan sesuatu yang udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu juhudnya adalah tidak condong kepada dunia. Yang kedua la yabkhalu bihi an mustahiqihi, enggak pelit kepada mustahiknya. Kenapa? Karena di dalam harta ma kusima, di dalam harta yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, itu ada mustahiknya. Gitu ya. Ada yang berhak. Di dalam harta kita ada hak-hak orang lain yang wajib kita apa? Kita berikan kepada orang-orang mustahik yang berhak menerimanya. Gitu ya. Maknanya apa? Zakat. Begitu ya. La yabkhalu an mustahiqihi. Ya, gitu ya. Zakatnya benar. Ya, sodakohnya rajin. Ya, terus sodakoh. Enggak berhenti-berhenti, mau musim hujan, musim angin, mau lagi senang, mau lagi susah, mau lagi banyak duit, mau tidak banyak duit, gitu ya. Lagi kurang duit, mau lagi suburnya duit, lagi maju usahanya, lagi tidak maju usahanya, itu tidak menyurutkan daripada sedekahnya. Dia tidak menyurutkan daripada dia memberikan kepada mustahiknya. Gitu ya. La yabkhalu bihi. Kemudian, ya, apa sih juhud?
di dalam sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wala yashtaghilu bihi an rabbih. Jangan sampai sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kemudian itu menyibukkan kita, membuat kita jadi sibuk mengurus yang Allah sudah berikan kepada kita. Ma kusima, yang udah ada di tangan kita, yang udah ada dalam genggaman kita, menyebabkan kita sibuk ngurusinnya sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yastaghilu an rabbih. Lupa kepada Allah yang udah Allah berikan kepada kita, ma kusima yang ada di tangan kita, yang ada dalam genggaman kita, yang ada dalam milik kita, itu jangan sampai menyebabkan kita sibuk sehingga lupa kepada Allah, lupa kepada ibadah kepada Allah, lupa kepada zikir kepada Allah, lupa kepada menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, lupa saking sibuknya, begitu ya. Iya, benar memang ibadah, nyari rezeki itu, nafkah itu ibadah, betul. Tapi bukan ibadah mahdoh. Gitu. Harus kita ibadah mahdohnya lebih banyak daripada yang mahdohnya. Itu karena yang bisa membersihkan hati kita, yang bisa mendernihkan pikiran dan hati kita adalah ibadah mahdoh. Itu yang bikin jernih, ibadah mahdoh. Gitu ya. Sehingga yang dimaksud dengan juhud adalah juhud malam yuksa, sesuatu yang belum dibagi. Kadang-kadang kita ngangan-nganganin, angan-angan begitu, gitu. Belum kepegang tapi udah mana? Udah kemana-mana, ya gitu. Kenapa jamaah sekalian begitu ya? Gitu. Semuanya udah ada tulisannya, Bang Ahmadi, ada tulisannya Bang Ahmadi. Ukurannya udah ada ukurannya. Nanam udah ada ukurannya dan udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Allah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Udah dijamin sama Allah. Ukurannya udah ada. Dijamin oleh Allah. Timbul pertanyaan, kenapa ya kita mengejar sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah? Sehingga kita kejar itu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kejar sesuatu yang sudah diukur dengan ukuran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kejar sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk mengejar sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Gitu ya. Ya, kadang-kadang begitu ya. Kita kejar kayak bayangan. Dunia kita kejar gitu ya, tambah ngejauh. Tapi kadang kalanya ada yang kita gak kejar, datang sendiri begitu ya, gitu. Kalau udah milik, masya Allah, udah kepegang kuncinya dunia, itu dunia datang sendiri udah, nggak perlu dikejar. Kenapa ya? Karena sudah batasannya seperti begitu. Watrukil mubahati tolaban litarokkil maqamatil aliyati. Watrukil mubahati, dan tinggalkanlah olehmu al mubahati, sesuatu yang mubah. Tolaban, karena mencari litarokkil maqamati, untuk tingginya makom, tingginya tempat-tempat al-aliyati, yang luhur, yang atas. Bagaimana Nang? Kalau Nanang pengen sampai ke makom yang paling tinggi, liktaroki, makomnya naik pelan-pelan, tek. Apa caranya? Yang pertama, watrukil mubahat. Nanang muti meninggalkan yang mubah. Ninggalin apa? Mubah. Apa yang mubah? Apa yang mubah coba?
Apa yang mubah? Makan. Mubah. Emang makan sunnah? Kagak, nggak ada pahalanya makan. Mubah, barang mubah. Makan mubah. Minum mubah. Pengen naik makomnya, pengen naik derajatnya, tinggalin makan minum. Watrukil mubahat, tinggalin makan minum. Berarti ngapain tuh? Kalau bahasa ditinggalin ngapain? Puasa. Oh, pengen naik derajatnya, pengen naik makomnya. Ngapain? Puasa. Mana lagi yang mubah selain makan minum? Apa? Hah? Tidur. Tidur itu mubah. Ya, barang mubah tidur. Kalau pengen makom kita naik, tinggalin tidur. Malam itu lebih banyak meleknya daripada tidurnya. Kalau bahasa di kitab ini, malam itu lebih banyak kakinya dilipat daripada selonjornya. Kalau orang tidur selonjor kagak? Selonjor kakinya gitu panjang ya. Di kitab ini dibilangin kalau pengen nanti kita naik makomnya, kakinya kalau malam jangan diselonjorin, kakinya apa? Dilipat, duduk, sila, ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, baca Quran, zikir, bangun sholat tahajud, terus sholat tahajud, capek sholat, zikir capek, baca Quran capek, istighfar terus begitu. Itu namanya apa? Watrikil mubahat. Kalau pengen makomnya tinggi, tidurnya tinggalin. Makanya ulama-ulama dulu nggak pernah tidur malam. Tanyain ulama-ulama yang hebat-hebat, kagak ada tidur malam. Mana lagi yang mubah? Selain daripada makan minum tidur apa ya? Ngomong itu mubah. Gitu ya. Kalau kita pengen makomnya mulia, ngomongnya ditinggalin. Kecuali di dalam sesuatu yang hukumnya sunnah atau sesuatu ngomong yang hukumnya wajib, tinggalin. Makanya ulama dulu lebih sedikit ngomongnya, banyak zikirnya, banyak baca Qurannya, banyak baca istighfarnya, banyak baca sholawatnya, sedikit ngomongnya, dia tinggalin ngomong demi untuk makomnya naik. Gitu. Itu contoh yang mubah. Makan, tidur, ya, makan, minum, tidur, apa lagi? Ngomong, itu mubah. Kalau pengen tinggi tinggalin itu yang mubah. Gitu ya, gitu. Pengen beda sama orang lain, tapi kerjaannya sama, nggak bisa. Begitu ya. Orang ngedoa 5 menit, kita pengen beda, doanya 4 jam, doanya 5 jam, itu namanya beda. Orang doanya di siang hari, kita doanya di malam hari. Orang tidur, kita bangun, orang merem, kita melek. Itu namanya watrukil mubahat. Orang makan, kita puasa. Begitu ya. Itu ninggalin yang Jadi ulama-ulama dulu mulia itu karena meninggalkan barang mubah. Mereka jadi mulia. Qala Sayyidi telah berkata tuanku siapa Ali Al-Mirsofi rahimahullahu ta'ala. Moga-moga merahmati kepada Sayyidi Ali Al-Mirsofi Allahu ta'ala. La yasihhu li muridin. Tidak sah bagi seorang murid. Apa qadamun? Maknanya qadamun itu al-maqam. Di bawah tuh ya, footnote-nya di bawah. Ya. Tidak sah bagi seorang murid apa makom, tempat fil iradati di dalam iradah hatta yatruka sehingga meninggalkan orang tersebut fi'lal mubahati akan mengerjakan yang mubah-mubah. Ya. Jadi nggak sah seorang murid dia pengen naik demi makom satu makom, demi tingkat satu tingkat. Kalau dia tidak meninggalkan daripada pekerjaan yang mubah.
Mana lagi wa yaj'alu makana kulli mubahin, dan dia menjadikan si murid tempat tiap-tiap yang mubah. Tarokahu yang meninggalkan ini si murid, hu akan mubah, makmuran syar'iyyan, sesuatu yang diperintah syar'iyyan menurut syariat, min mandubin, daripada yang disunnahkan, au aula, atau lebih bagus daripada mandub. Mana lagi seseorang murid yang ingin naik tingkatannya, wa yaz'alu makana kulla mubahin tarokahu ma'muran syar'iyyan, dia menjadikan tempat yang mubah yang dia tinggalkan jadi ibadah sunnah. Makan mubah, kan begitu ya? Dia tinggalin makan minum, berarti dia puasa. Jadi pahala sunnah. Tidur mubah, dia tinggalin malam hari tidur, dia sholat tahajud, baca Quran, dia zikir, dia baca istighfar. Maka yang tadinya kalau dia tidur mubah nggak ada pahalanya, maka dia tinggalkan, dia berpindah kepada makmuran syar'iyyan min mandubin, dia menjalankan ibadah yang sunnah. Gitu. Paham? Ngomong mubah, dia tinggalin ngomongnya. Tapi diamnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Dikir ngomong ditinggalin, istighfar, dia baca sholawat, dia zikir. Maka dia tinggalkan tempat yang mubah, dia mengerjakan perintah syariat dalam urusan yang sunnah. Gitu. Jadi berpindahlah dia dari yang mubah kepada yang sunnah. Gitu ya. Tuh, itu maksudnya begitu tuh. Wa yatanibul mubaha, dan meninggalkan, menjauhi ini si murid al-mubaha yang mubah, ka'annahu, seperti sesungguhnya yang mubah, yaitu manhiyun anhu, yang dilarang anhu daripada si murid, karohata tanjihin, seperti makruh tanjih. Apa itu makruh tanjih? Makruh yang hampir mendekati kepada yang haram, namanya makruh tanjih. Dan seseorang yang ingin tinggi makomnya, naik makomnya, dia tinggalkan, ya, dia jauhi yang mubah, seakan-akan yang mubah itu dilarang bagi dia, gitu ya. Dia kagak makan, gak minum, seakan-akan makan, minum dilarang kepada dia. Dia tidak tidur, seakan-akan tidur itu dilarang buat dia. Dia tidak ngomong, seakan-akan ngomong itu dia dilarang buat dia. Gitu ya. Baru tuh, kalau orang sudah bisa meninggalkan yang mubah, orang sudah istiqomah bisa meninggalkan yang mubah, maka tarokil makomat, dia pasti akan naik makomnya. Omongannya tajam. Begitu. Omongannya apa? Tajam. Doanya tajam. Begitu. Iya, orang mulutnya kagak mencoprak, dia menjadi, kalau ditanya baru, sehat Pak Haji? Sehat, alhamdulillah. Diem lagi. Gitu ya. Yang bingung yang di depannya aja, ngomong apaan gue ya. Iya, maksudnya, iya. Kita kadang-kadang datang ke ulama yang ahli thariqah, ulama yang apa, yang tasawuf, bingung kita. Ulama, waalaikumsalam. Sehat Pak Kiai? Sehat. Iya, nunduk aja ya, nggak ngomong, nggak diam, kita kan bingung. Ya, tuh. Saking dipakainya meninggalkan yang mubah, kita jangan salahin. Kiai itu agak enak. Kenapa? Diam aja. Dia lagi menjalankan meninggalkan yang mubah. Gitu. Ya. Nanti kalau udah waktunya ngomong, ya ngomong.
Itu kalau ulama yang model kayak begitu, kalau lagi ngomong jangan dipotong, dengerin. Ulama kayak gitu tuh. Ada ulama diam aja, tahu-tahu ngomong, jangan dipotong. Itu omongannya itu ilham, ya? Hidayah dari Allah buat kita. Gitu. Kadang-kadang kita potong, putus, ya. Gitu, filmnya putus, ya, nggak nyambung lagi, nah. Gitu ya. Jadi jamaah sekalian, kalau kita ingin mendapatkan tempat yang mulia, naik makom demi makom, ya, maka berusahalah meninggalkan sesuatu yang mubah begitu ya. Waqad ajma'u wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Mana itu? Hasil. Hah? Hasolah. Hasolah ya. Sawaun hasolah. Pada sama saja hasolah hasil. Ini ribuhun. Untung biya biziyadatin fi nafsil ardi. Ya, dengan tambah di dalam zatnya barang. Kasimani hayawanin, seperti gemuknya hewan, wawaladin, dan banyaknya anak, wasamrotin, dan bagusnya buah, ya. Jadi untung itu, ya, dia haulnya, ya, dijakati. Untung itu dijakati, haulnya ngikutin haul asalnya, begitu, begitu ya. Jadi kalau ada sapi, ada kambing beranak, anaknya dari jumlah jamleh 20 sapi, anaknya 40 misalnya. Maka begitu ibunya sudah masuk haul, anaknya sapi juga ikut haul, begitu. Gitu ya. Jadi kalau induknya ada 30, anaknya ada 40, maka begitu yang 30 ini sudah masuk haul, maka yang 40 anak sapi juga ikut masuk haul. Karena ribuhun untung, maka jumlah jamleh jumlahnya 70 sapi. Gitu. Jadi hitungnya 70 bukan 30. Karena untung itu ngikutin haulnya dengan asalnya, induknya. Bagaimana termasuk daripada untung biziyadati fi nafsil ardi? Seperti ya, hewannya mah kagak nambah. Kambingnya tetap 40. Mulai punya kambingnya 40 sampai haul 1 tahun tetap 40. Cuman kambingnya gemuk-gemuk. Gemuk, gede-gede. Berarti kalau gede harganya beda nggak? Beda harganya, makanannya untung kayak begitu. Ribuhun. Wawaladin, anaknya banyak. Tadi udah saya terangin. Wasamrotin, buahnya, masya Allah. Pohon ini buah, itu buah yang nggak biasa berbuah. Buahnya, super semua. Gede-gede buahnya. Bagus. Itu namanya apa? Ribuhun, untung. Au birtifa'il aswaqi, atau naik pasar. Maksudnya apa naik pasar? Harganya naik. Begitu. Gitu ya. Beli sapi atau beli barang harganya 1 juta, tahu-tahu naik harganya. Jadi 2 juta, jadi 3 juta. Dan itu umum semuanya. Nyari di mana aja barangnya, itu barang harganya naik 3 juta. Asalnya 1 juta. Nyari di Jakarta Timur 3 juta, di selatan 3 juta, di utara 3 juta, di barat 3 juta, mau ke Lampung 3 juta. Itu namanya birtifa'il aswaq. Semuanya sama rata, harganya naik 3 juta. Pasaran, harga pasaran. Itu namanya untung tuh. Birtifa'il aswaq. Ya, naik pasar
bukan pasarnya naik, harganya naik. Walau ba'al arada biduni qimatihi zakal qimatah au bi aktsar minha. Walau ba'a, dan jikalau menjual seseorang ya al-ardo akan barang biduni qimati dengan tidak sesuai dengan harganya, zaka maka menjakati orang tersebut al-qimata harga tersebut au bi aksaru minha atau lebih banyak minha daripada qimah, daripada harganya. Tapi zakati zaidi, maka di dalam zakat yang tambah ya, minha daripada ini zakat, wajhani ada dua pendapat, arjahuhuma bermula yang lebih kuat daripada dua pendapat, yaitu al-wujubu wujub, wajib. Sekarang ada orang ngejual barang tapi nggak sesuai harga pasaran, paham nggak? Kalau tadi bir kifain aswak itu semuanya rata. Di mana aja, di timur, selatan, utara, barat 3 juta harganya, rata namanya. Sekarang ada orang ya, gitu ngejual barang nggak sesuai dengan harga pasaran, tapi ada yang beli, gitu ya, gitu. Ada barang. Biasanya kalau begitu mah urusannya udah urusan apa ya? Udah urusan senang ya. Gitu. Burung, misalnya burung ya, begitu menang kontes apa ya? 500 juta dibeli. Itu kan biduni qimati itu. Udah apa ya? Udah di luar harga. Menang kontes udah langsung. Foto Pak, 500 juta Pak. Cek itu. Mau nggak? Burung menang kontes udah ada nawarin 500 juta, dijual 500 juta. Itu biduni qimati. Kagak ada pasarannya di timur, utara, selatan, barat, burung perkutut 500 juta kagak ada. Gitu ya? Nggak Bu, udah nggak sesuai dengan harga pasar udah. Gitu. Ada orang punya uang kuno, uangnya kuno, udah nggak ada harganya. Uang lama kuno, ada yang datang nawarin, Pak, ini uang kuno saya beli ya. Ya udah saya jual 100 juta ya. Ya udah jadi uang kuno 100 juta dibeli sama orang. Namanya biduni qimatihi, nggak sesuai dengan harganya. Maka model yang kayak begini, barang yang dijual tanpa ada harga, udah asal ngejeplak aja harganya, udah nggak ngikutin harga pasaran karena urusannya senang, hobi, maka zakal qimata au bi aktsaru minha, tapi zakatul jaid, maka yang dijakati itu untungnya. Paham? Beli perkutut, ente berat perkutut 1 juta belinya mah udah perkutut, ada yang beli 500 juta, maka 499 juta itu wajib dijakati 2,5%. Namanya tapi zakatil jaid namanya. Ya, untungnya aja, yang lebihnya aja. Ya, dipotong dari dia beli burung perkutut 1 juta, sisanya 499 juta itu keluarin zakatnya. Gitu. Jadi udah nggak ngikutin hawa tuh. Langsung gitu ya? Hah? Langsung itu udah nggak ngikutin hawa. Gitu. Atau kita punya batu. Punya batu, belinya cuman 5 juta ini batu, tapi orang senang, kagak ada yang punya, cuman satu-satunya doang. Orang saking senangnya, udah Pak, nih cek apa? 100 juta nih batunya, saya beli dah 100 juta. Belinya lah 1 juta batunya, ditawar orang 1 juta, dia jual, tinggal pisahin aja. Daripada modalnya 1 juta berarti 99 juta, untungnya wajib dikeluarin ya zakatnya, begitu. Namanya tapi zakatil jaid. Kenapa? Karena biduni qimatihi, udah nggak ada harganya, udah ngacak harganya, gitu ya. Ada kayak begitu, ada lah. Nanti kita ada aja ya, namanya orang seneng.
burung aja ada harga ratusan juta, tenang gitu, baru beli masukin kandang mati. Masya Allah. Iya. Ikan koi itu ada yang harganya 1 juta, ada 200 juta ikan. Iya, coba kan biduni mati itu nggak sesuai dengan harganya. Wa mahallu zakatir ribhi bihauli atlihi tuh. Dan tempatnya zakat untung yaitu haul asalnya ini ribun. Jadi zakat untung itu mengikuti haul daripada modalnya. Tuh, itu awalnya begitu. Ya, tapi kalau udah nggak sesuai dengan harga pasaran, maka udah nggak perlu nungguin haul, langsung untungnya keluarin zakatnya. Nah, itu ya. Tuh. Cuman syaratnya zakat untung itu dijakati mengikuti haul daripada modalnya, illam yunadda min jinsin ma yaqumu bihi. Jika tidak diuangkan daripada jenis sesuatu yang berdiri sesuatu tersebut bihi dengan barang tersebut. Ka'anistara, seperti bahwasanya membeli seseorang mataan akan satu barang bimi'atai dirhamin, dengan 200 dirham. Wahala alaihil haulu, dan bergeser alaihi atas ini orang, atas ini mata, apa al haulu haul. Wa qimatu, dan bermula harganya ini mata, yaitu salah sumi'ati dirhamin, 300 dirham. Walam yabi'hu, dan tidak dia jual hu akan ini mata. Bal amsakahu, tetapi dia pegang hu akan ini mata, indau, di sisinya orang tersebut. Gitu ya. Jadi zakat untung itu mengikuti daripada modalnya kalau tidak diuangkan. Seperti apa? Orang punya barang, beli barang dia, ya. Belinya make dirham, gitu. Belinya make ada orang beli barang 200 dirham. Dia simpan tuh barang, dia dagangin tuh. Barang 2 dirham. Tahu-tahu dapat 6 bulan. Ini barang naik harganya. Jadi 300 dirham. Begitu. Walam yabi'hu, dia nggak jual. Bal amsakahu, tetapi dia pegang itu barang sampai masuk kepada haul, baru untungnya dihitung. Paham nggak? Gitu ya? Gitu. Jadi kalau kita mau ngitung zakat, ya jangan ngitung modal. Sebarang nih, kita beli barang nih, modalnya 200 dirham. Begitu masuk haul, harganya berubah jadi pasarannya 300 dirham. Maka yang dihitung dalam zakat bukan yang 200 dirhamnya, tapi yang 300 dirham. Karena udah dianggap ada untung itu barang. Walaupun dia kagak jual. Contoh begitu ya. Begitu naik, udah dijakatin, dapat 1 bulan turun. Iya, nggak apa-apa ya. Gitu ya. Jadi ngitungnya begitu, ngitung barang. Jadi ngitung barang itu, ya, begitu masuk haul itu dihitung dengan harga yang sekarang, bukan harga yang dulu. Tuh. Kenapa? Karena walam yabi'hu, dia kagak jual. Gitu ya. Bal amsakau, tetapi dia pegang sampai masuk haul. Au nudda min ghairil jinsi wallahu a'lam. Jemaah sekalian, jangan lupa tuh, ya. Jangan lupa nanti hari Jumat besok, ya, khotib lagi diri di atas mimbar, baca, tapi jangan kencang bacanya. Ahmadu Rasulullah
Muhammadur Rasulullah. Ahmadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Berapa kali? 35 kah? Ingat aja. 35 kah? Kali baca itu. Itu rujukannya ada dalam kitab Manba Usulul Hikmah. Ada dalam kitab At-Tib wal Hikmah. Itu qala ahlul hukama gitu ya. Tuh, baca.